Sebelum kita memulai ibadah siang hari ini, mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Pakai baju yang rapi. Selama mendengarkan firman Tuhan, fokus dan dada yang manis. Jangan sambil makan, bermain, atau jalan-jalan ya. Ikuti setiap instruksi yang diberikan. Memuji Tuhan dengan semangat. Selamat siang adik-adik. Ketemu lagi dengan Mistria hari ini. Kita akan memuji Tuhan ya. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Ikutin gerakannya ya. Tepuk tangannya semuanya. Ayo yang belum berdiri semuanya berdiri. Buat Tuhan ya. Kita menyembah Tuhan ya adik-adik. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Of the Lord, lift up your
berdoa dulu ya adik-adik. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, hari yang luar biasa yang Engkau berikan untuk kami. Walaupun kami beribadah secara online, kami tahu Tuhan Engkau hadir pada waktu kami memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati setiap kami Tuhan, menjadi anak-anak yang bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat siang IN Kids, Shalom, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali Miss Liani bisa bertemu kembali dengan adik-adik semua hari ini. Kita sama-sama mau belajar firman Tuhan hari ini, ya. Adik-adik, minggu depan kita akan memperingati Jumat Agung, yaitu hari kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan pada hari Minggunya kita akan merayakan Paskah, hari kemenangan besar, yaitu kebangkitan Yesus Kristus dari kematian. Dia menang atas maut, dia bangkit, dia hidup selama-lamanya. Nah, siang ini mari kita sama-sama belajar dari satu peristiwa penting yang Tuhan Yesus lakukan sebelum disalibkan, yaitu Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya, ya, mencuci kaki murid-muridnya. Nah, pesan penting apa yang Tuhan Yesus mau kita lakukan dalam kehidupan kita? Nah, sebelum Pisliani bagikan firman-Nya, yuk kita saksikan videonya terlebih dulu ya. Nah, tolong simak baik-baik. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku." Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Sesungguhnya,
Barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima Dia yang mengutus aku. Sekarang Anak Manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nah, adik-adik, di video tadi kita saksikan bahwa Yesus bersama ke-12 orang murid-muridnya bersiap-siap untuk merayakan Paskah. Nah, waktu itu Paskah diperingati adalah untuk merayakan kebebasan bangsa Israel dari penjajahan atau dari perbudakan bangsa Mesir. Ya, nah saat itu di video kita lihat mereka sedang mengadakan perjamuan makan. Nah, kita baca ya di Yohanes 13 ayat 1. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Nah, dari ayat ini kita tahu bahwa Tuhan Yesus mengetahui saat kematiannya sudah tiba. Adik-adik, saat seseorang tahu bahwa dia akan segera meninggalkan dunia ini, dia pasti akan berusaha untuk menyampaikan pesan-pesan yang sangat penting, ya, bahkan mungkin pesan-pesan yang terpenting buat keluarganya atau orang-orang yang terdekat dengan dia. Nah, saat itu, malam itu, mereka sedang makan bersama yang terakhir kalinya. Ya, karenanya dinamakan sebagai perjamuan terakhir ya, the last supper. Nah, malam itu adalah malam sebelum Yesus ditangkap untuk kemudian diadili, disesah, dan kemudian mati disalibkan. Nah, pada saat perjamuan malam yang terakhir itu, Yesus ingin menyampaikan suatu pesan yang sangat penting buat murid-muridnya. Dan bahkan bukan hanya dengan kata-kata Tuhan menyampaikan itu, melainkan juga dengan perbuatan, praktek Tuhan Yesus memberi contoh atau teladan ya, untuk murid-muridnya lakukan. Nah ya, Yohanes 13 ayat 4 dan 5 kita baca sama-sama. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi. Ya, di video tadi kita lihat atau baskom ya, dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Nah, adik-adik, bangsa Yahudi mempunyai tradisi membasuh kaki atau mencuci kaki. Ya, dalam budaya itu, nah ini satu hal yang penting. Ya, pembasuhan kaki selalu dilakukan oleh orang yang posisinya lebih rendah daripada orang yang dibasuh kakinya. Ya, jadi orang yang lebih tinggi kedudukannya tidak akan membasuh kaki orang yang ada di bawahnya. Nah, karena itulah pembasuhan kaki dianggap suatu perbuatan yang rendah, ya, atau bahkan hina. Nah, contoh yang umum, ya, yang tentunya bisa diterima adalah budak atau pelayan membasuh kaki tuannya karena mereka hamba. Ya, dan bisa saja seorang murid membasuh kaki gurunya.
Karena guru kan lebih tinggi kedudukannya daripada murid. Ya, jadi boleh saja. Atau seorang istri membasuh kaki suaminya, mencuci kaki suaminya, bisa saja. Karena suami adalah kepala rumah tangga atau pemimpin keluarga, jadi lebih tinggi kedudukannya. Tetapi yang terjadi di dalam Yohanes 13 ini adalah Yesus yang adalah guru, yang adalah Tuhan membasuh kaki murid-muridnya yang jelas lebih rendah posisinya. Satu persatu, bahkan kaki si Yudas Iskariot yang Yesus tahu akan mengkhianatinya dibasuh oleh Yesus. Wah, pesan penting apa yang Tuhan mau sampaikan ke murid-muridnya, dan bukan hanya ke murid-muridnya, juga kita semua yang juga adalah murid-murid Tuhan dan anak-anak. Nah, yang pertama adalah tentang kerendahan hati. Tuhan Yesus mau kita mencontohnya, yaitu memiliki kerendahan hati seperti Dia. Rendah hati itu apa? Rendah hati, orang yang rendah hati itu tentu tidak sombong. Dia rela untuk mengalah. Dia tidak merasa dirinya lebih hebat dari orang lain, dan karenanya dia juga tidak mudah tersinggung atau sakit hati, ya. Dan tidak merasa bahwa aku tidak butuh orang lain, atau bahkan aku tidak butuh Tuhan. Nah, Tuhan Yesus mau agar kita, murid-muridnya, anak-anaknya, mau memiliki kerendahan hati, ya, untuk melayani sesama kita, untuk memberikan hidup kita menjadi berkat buat orang lain. Ya, seperti Tuhan Yesus sendiri memberikan teladan ini. Ya, Tuhan Yesus datang ke dunia. Allah Tuhan menjadi manusia, memberikan hidupnya, mati di kayu salib untuk menjadi korban tebusan supaya kita dibebaskan dari segala dosa dan dari kematian kekal. Ya, pesan penting yang kedua adalah tentang kasih. Tuhan Yesus mau kita mengasihi sesama kita. Nah, pertama-tama kita lihat apa alasan Tuhan mau turun ke dunia, mau mati menebus dosa kita. Karena kasih. Nah, apa motivasi Yesus mau merendahkan hatinya, memposisikan dirinya lebih rendah untuk membasuh kaki murid-muridnya? Karena kasih. Tuhan mau agar murid-muridnya, kita semua, adik-adik di rumah, meniru teladannya, yaitu melayani sesama kita karena kasih. Ya, kasih itu bukan aku mengasihi kamu karena kamu juga mengasihi aku, atau aku melayani kamu asal kamu juga melayani aku. Bukan. Kasih itu tanpa syarat, dan kasih tidak mengharapkan balasan. Ya. Nah, adik-adik, Miss Liani rangkumkan lagi ya 2 pesan penting yang Tuhan mau sampaikan hari ini melalui kisah peristiwa Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Yang pertama, apa itu? Memiliki kerendahan hati untuk melayani sesama kita. Dan yang kedua, mari kita menjadikan kasih sebagai alasan atau motivasi utama untuk kita melayani dan memberikan hidup kita menjadi berkat buat orang-orang lain. Amin. Yuk, kita bukan hanya mendengar firman Tuhan, ya, tetapi kita sama-sama praktekkan, lakukan ini dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, terhadap orang tua kita, terhadap
kakak adik kita, orang-orang yang serumah dengan kita, teman-teman kita, ya, sanak saudara kita. Mari kita lakukan, kita memiliki kerendahan hati dan kasih untuk melayani mereka. Ya, nah sebelum kita selesai, Miss Liani mau ajak adik-adik untuk bersama-sama kita baca ya, ayat hafalan kita hari ini. Ya, lumayan panjang, tapi Miss Liani tahu kita akan bisa menghafalkannya ya. Oke, yuk Yohanes 13, hitungan ketiga kita sama-sama ya. Yohanes 13 ayat 14 dan 15. 1, 2, 3. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Amin. Yuk kita berdoa, kita mau menutup ya, ibadah kita siang ini. Kita minta Tuhan untuk memberikan kita anugerah supaya kita bisa melakukan, mempraktekkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Yuk kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur untuk teladan contoh yang sudah Tuhan Yesus berikan secara nyata Tuhan buat kami lakukan. Pada saat Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya Tuhan, Engkau menunjukkan suatu kerendahan hati yang luar biasa Tuhan. Dan Engkau juga menunjukkan kasih-Mu yang tanpa syarat, kasih-Mu yang tidak pernah mengharapkan balasan Tuhan. Dan kami mau Tuhan, kami juga memiliki kerendahan hati dan kasih itu Tuhan di dalam hati kami, dalam hidup kami, supaya Tuhan kami boleh juga mempraktekannya sehari-hari. Tuhan Yesus, oleh karena anugerah-Mu, Tuhan kami boleh dan bisa Tuhan untuk menjadi pelaku firman. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur untuk Tuhan yang sudah datang memberikan hidupnya, menebus kami dari dosa-dosa kami dan memberikan kami kehidupan yang kekal. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Amin. Nah, demikian adik-adik, terima kasih sudah bersama-sama dengan Miss Liani siang ini. Ya, selamat siang, sampai bertemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Amin.